Saya akan coba sharingkan dari sebuah pemikiran yang perlu kita pikirkan tentang bagaimana kita ini mengarahkan hidup kita kepada tujuan Tuhan, ya. Navigating the purpose of God. Jadi bahwa hidup kita harus terarah pada apa yang Tuhan mau sebetulnya, ya. Jadi mesti terarah ke sana. Sebab gini, ternyata kalau kita nggak terarah pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan, maka kita akan ketemu satu kata namanya disorientasi, meleset dari sasaran. Nah, saya berharap bahwa kalau kita terus mengarahkan hidup kepada apa yang Tuhan mau, pasti kita akan sungguh-sungguh akan menjadi pribadi yang maksimal, ya, pribadi yang kemudian akan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kuncinya sebetulnya satu saja, kalau kita hidup dalam kasih pada Tuhan, yang lain itu mengikuti saja, ya. Sebab di mana kita punya passion yang kuat, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang namanya living sacrifice misalnya, faithfulness, kesetiaan, yang namanya apalagi memberi, giving, itu mengikuti saja, ya. Sebab di mana ada kasih yang sungguh-sungguh pada apa yang Tuhan mau, yang lain mengikuti saja, ya. Nah, saya ingin sharekan bahwa untuk kita ini punya hidup yang sungguh-sungguh terarah pada Tuhan, kita harus membangun sebuah pandangan baru dalam kehidupan yang namanya adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan itulah yang harus kita bangun dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita akan membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Jadi saya masih dalam konteks dari tadi pagi saya bicara lebih fokus ke situ tuh, mengarahkan diri pada Tuhan, kemudian bagaimana kita ada di under new management of the kingdom of God, itu ibadah 2 yang tadi dikatakan sama cowok yang ganteng tadi itu, ya, saya nggak tahu namanya siapa, saya juga lupa karena memang belum kenalan makanya lupa, ya. Nah, saya tadi di ibadah pertama bicara tentang navigating the purpose of God, ya, bagaimana kita mengarahkan diri pada Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan untuk kita terarah pada Tuhan. Nah, iyadah, belajar, dan sebagainya. Yang kedua saya tadi bicara tentang I am under new management of the kingdom of God, itu ibadah yang kedua. Nah, ketiga ini saya tidak akan bicara yang sama lagi, walaupun konteksnya tetap sama. Nah, untuk kita ini terarah pada Tuhan dalam kehidupan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, makanya Ulangan 11 berkata begini, kamu harus mengasihi Tuhan. Ya, kok kenapa harus? Sebab begini, kata harus itu artinya seluruh opini kita terkurung, nggak ada yang lain, harus di situ. Ya, kalau kita keluar dari situ, ya berarti kita nggak mengasihi Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan, mendengarkan Dia baik-baik, ketaatan yang kuat. Sebab ini sekali lagi yang tadi saya katakan, orang kalau hidup dalam kasih pada Tuhan, yang namanya obedience kah, yang namanya living sacrifice kah, yang namanya giving kah, yang namanya faithfulness lah, ya, apa saja, itu hanya ngikutin saja. Karena di mana ada kasih, yang lain ngikuti, ketaatan, pengorbanan, pemberian dan sebagainya, itu ikut saja, ya. Nah, untuk kita ini hidup dalam tujuan yang Tuhan mau, kita itu harus menciptakan sebuah kata namanya kesadaran baru, yaitu takut akan Tuhan, fear of God, bukan afraid, ya, tapi fear of God. Takut di sini adalah sebuah rasa hormat, rasa hormat. Katakan rasa hormat, anak muda, rasa hormat. Orang takut akan Tuhan itu begini, bukan takut akibat. Nah, kalau takut akibat ya nggak gentle. Misalnya ke tempat pelacuran, kemudian takut kena penyakit kelamin. Nah, itu takut nggak gentle, ya dong. Tapi kalau orang takut yang gentle begini, sebelum berbuat sudah takut. Nah, itu takut yang gentle itu. Ya, kalau kemudian begini, takut karena nipu orang. Takut orang yang ngelaporin ke polisi, yaitu takut gak gentle. Sudah nipu baru takut. Nah, itu bukan takut seperti itu takut akibat itu. Ya, tapi artinya kita punya rasa takut hormat. Ya, sebelum kita lakukan sesuatu, kita punya rasa hormat yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, definisi takut akan Tuhan itu, misalnya ya, ini dia definisi takut akan Tuhan. Kita itu harus menghormati dan menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Ya, menghormati
dan menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Artinya begini, kalau menghormati Tuhan setinggi-tingginya berarti yang di bawah kita nggak bisa jangkau kita. Yang di dunia ini nggak bisa kalahkan kita. Karena kita menghormati dan sungguh-sungguh menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Itu salah satu definisi takut akan Tuhan. Definisi yang lain, takut akan Tuhan itu apa? Kesadaran akan Tuhan 24 jam dalam hidup kita. Katakan sadar. Katakan sadar. Ciri orang sadar berarti tidak tiga. Ciri orang sadar tidak tiga. Orang kalau tidak sadar berarti tiga. Yang pertama pingsan, yang kedua mati. Tapi yang ketiga edan, gila. Nah itu enggak sadar ya. Orang kalau pingsan, orang mati. Dan orang kemudian edan, ya enggak sadar berarti. Jadi kembangkan kesadaran bahwa 24 jam Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dimanapun kita berada, kembangkan kesadaran ini. Saya nggak hanya waktu ada di gereja saya sadar Tuhan ada, nanti agamawi. Dimanapun saya sedang melakukan apapun, saya sadar 24 jam Tuhan ada di dalam hidup saya. Nah kembangkan kesadaran itu, kembangkan. Ya itu dalam bahasa Inggris mungkin ditulis kata discernment spirit. Apa itu? Roh yang bisa peka membedakan gitu. Ya, karena kita sadar 24 jam Tuhan berdiam di dalam kita. Oke, saya yakin semua setuju Tuhan hadir di sini. Yang setuju katakan amin. Tapi maafkan, Tuhan gak diam di sini, Tuhan diam di kita. Ya dong, hadir dan diam beda. Hadir itu tidak permanen. Kenapa Tuhan hadir di sini? Karena ada kita. Ya dong, kalau gak ada kita Tuhan gak hadir di sini. Masa kasihan kan kalau Tuhan diam di sini. Masa dia bergelantungan sendirian, gak ada siapa-siapa. Ya dong? Nah begini, seringkali tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus, tapi tempat kediaman Tuhan gak diurus. Asap asing masuk di dalam, kotoran-kotoran yang gak perlu masuk di pikiran kita, tontonan yang gak berguna kemudian masuk mempengaruhi kita, filosofi yang jahat, yang jelek, yang najis kemudian menguasai kita. Nah kata Tuhan berdiam, itu menggunakan kata asli namanya katoi kasai. Katoi kasai. Mungkin. Kalau ada yang mau buka restoran Jepang, kasih nama itu katoi kasai. Kesannya kan ke Jepang-Jepangan dan itu ya. Nah kata katoi kasai itu artinya Tuhan feel at home. Dia kerasan berdiam di dalam kita. Hadir dan diam itu beda. Hadir tidak permanen. Saya hadir di sini, tapi saya nggak berdiam di sini. Karena begini, saya punya tempat kediaman di rumah saya. Nah, Tuhan hadir di sini, tapi Tuhan itu berdiamnya di dalam kita. Makanya saya seringkali menyindir begini, tempat kehadiran Tuhan sekarang bagus-bagus, ya kan? Atas nama relevan. Padahal relevan itu kan bukan soal tempat. Relevan bukan soal lampu bagus, relevan bukan karena alat musiknya keren, relevan bukan karena lampunya keren-keren, kemudian tolong dikasih asap-asap supaya kayaknya hadirat Allah begitu hebat begitu. Relevan gak ada hubungan dengan fashion, relevan gak ada hubungan dengan fasilitas. Relevan itu kuncinya cuma satu, di mana ada Tuhan pasti relevan, di mana ada firman pasti relevan, di mana ada pewahyuan pasti relevan. Ya kan? Nah kembali, nah 2 Korintus 5 ayat 11 boleh ditampilkan. Ya, di situ saya bisa membaca. Nah, ini Alkitab berkata begini. Kami tahu artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Saya suka kata itu. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Katakan tahu. Nah kata tahu di sini bukan sekedar talking about knowledge, tapi tahu di sini adalah ginosko. Ginosko itu begini, experience with God every day. Mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan tiap hari karena begini, kebenaran diberi akses untuk bekerja dalam hidup kita, diberi akses, jangan ditolak. Ya kan? Kebenaran diberi akses seluas-luasnya. Makanya tadi di ibadah 2 kalau nggak salah saya berkata begini, orang berkata begini, movement pergerakan, kita pengen bergerak, kita pengen revival. Nah ukuran revival bukan acara, bukan karena acara bagus, pembicara bagus, tempat bagus, fasilitas bagus, enggak. Movement itu sederhana, kita yang kecil, aliran kita yang kecil, saya yang kecil, dialiri oleh Tuhan yang sangat besar. Nah itu movement. Jadi Tuhan yang sangat besar mengaliri kita yang kecil. Nah itu pergerakan itu namanya. Itu ledakan itu namanya. Itu sebuah hal yang excellent itu namanya. Itu hal yang berdampak secara luar biasa.
Nah, kata tahu itu adalah itu tadi, experience with God every day in our life. Bahwa kita itu mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan tiap hari dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya, Pastor Rubin, kenapa kita perlu kesadaran baru untuk takut akan Tuhan? Sebab pertama, nah ini dia. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, akibatnya, saya nggak ngomong duit. Ya kalau orang khotbah begini, takut akan Tuhan supaya sugih, ya terserah. Takut akan Tuhan supaya kaya, ya terserah. Saya tidak tergoda ke sana, sebab saya tahu begini, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. Singa muda mati kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan pasti dipelihara Tuhan, ya kan? Nah, saya tidak akan tergoda ke sana, sebab duit itu hanya bonus saja lah. Bahwa akibat dari takut akan Tuhan, ya supaya kita terarah pada fokus apa yang Tuhan mau. Nah ini dia, kalau orang punya hati yang takut akan Tuhan, yang pertama orang itu akan memiliki apa yang disebut dengan hikmat dari Tuhan. Yang mau anak muda katakan amin. Bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan memiliki wisdom from God. Hikmat dari Tuhan. Nah hikmat gak ada hubungan dengan sekolah formal. Gak ada hubungan. Ya dong, mau lulus S2, mau lulus S3 terserah. Tapi hikmat gak ada urusan dengan itu. Sebab gini, hikmat itu adalah pola hidup. Ya, hikmat adalah pola hidup. Hikmat itu apa? Pola hidup. Jadi sorry itu saya, bodoh pinter itu bukan soal gelar. Pernah nggak lihat orang S2, tapi kelakuannya berantakan? Bodoh itu. Ya dong? Kita kalau lihat orang S2, S3, tapi kemudian berantakan karakternya, suka nipu misalnya, kacau lah, suka bohong, ya bisnisnya kemudian sembarangan, tipu-tipu sana sini, ya itu bukan orang berhikmat. Makanya hikmat gak ada urusan dengan hanya soal gelar. Bolehlah orang bergelar hebat, ya silakan, ya kan. Apalagi kalau bergelar hebat dan berhikmat, ya hebat. Yang celaka sudah bodoh gak bergelar, gak punya hikmat lagi. Nah itu celaka itu ya. Nah sebab hikmat adalah pola hidup. Nah coba kita lihat. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Coba kita lihat sebentar ya. Nah, sebelum saya lupa. What is the wisdom? Ya, kalau nggak salah. Hikmat itu ada 3, pronesis, sunesis, sofia. Nggak pakai lajuba. Nah, hikmat itu jenisnya, kalau nggak salah ada 3, pronesis, sunesis, dan sofia. Pronesis itu hikmat hikmat jangka menengah. Sunesis hikmat jangka panjang. Sementara sofia adalah hikmat hari demi hari. Ya, 5 tahun dari sekarang kita mau kemana? 20 tahun dari sekarang kita mau kemana? Hari demi hari ngatur kehidupan kita mau apa? Nah itu butuh yang namanya hikmat. Makanya ini, hikmat itu apa sih Pastor Rubin? Hikmat itu adalah ini, ketajaman pikiran Allah yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Sehingga begini, kita bisa menghadapi apa saja, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pikiran Tuhan ada pada kita. Ya kan? Loh, setuju atau tidak? Medan tempur paling luar biasa, itu ada di sini. Makanya ingat anak-anak muda semua yang di sini, pertempuran masa depan kita adalah pertempuran pikiran. Oh ya dong, coba. Sekarang yang namanya pengaruh media luar biasa. Karena memang orang di pertempuran kita ada di sini ini. Bahasa asli pertobatan ada yang tahu nggak? Bertobat. Den, bertobat itu apa Den? Atau Alvin, dua-duanya. Bahasa asli pertobatan, berbalik. Enggak aslinya, itu kan bahasa Indonesia. Berbalik. Bahasa asli pertobatan, ada yang tahu? Loh sudah bertobat semua belum ini? Bahasa asli pertobatan, masa enggak tahu? Ya repent kan bahasa Inggris. Bahasa asli pertobatan ditulis dari bahasa Greek, Yunani, namanya metanoia. Metanoia itu begini, pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Sorry ya, orang tubuhnya boleh di gereja, tepuk tangan, ngangkat tangan, lompat-lompat misalnya, nyangkut plafon nggak bisa balik lagi misalnya. Kalau di sini nggak terlalu tinggi lagi ya, kecuali Superman nggak ada di sini lompat, kemudian lupa dia pakai kekuatannya, ya bisa melompat ke atas. Nah,
sorry, orang boleh tepuk tangan, ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kiri kanan depan belakang tutup hidung rapat-rapat, terserah. Orang boleh nyanyi mengurapi orang di mana-mana dengan muncratan-muncratan yang ada, ya terserah juga. Sebab ini ternyata kata pertobatan adalah pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Jadi sorry, tubuh boleh di gereja, tapi kalau pikiran tidak sepikiran dengan firman, belum bertobat. Ya dong, Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ten logikanlah triumph. Itu adalah reasonable worship. Itu penyembahan yang masuk akal, mempersembahkan tubuh. Nah, bagaimana tubuh dipersembahkan? Ya itu dia. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi begini, tubuh kita itu bergerak sesuai dengan pikiran kita. Bahkan majalah Intisari mencatat, kecepatan pikiran memerintah anggota tubuh bergerak itu cepatnya adalah 1/14.000 detik. Bayangkan, 1/14.000 detik. Kaki kita melangkah kemana, tangan kita melakukan apapun, aktivitas kita, tubuh kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi kecepatan pikiran memerintah anggota tubuh bergerak dan bekerja itu 1/14.000 detik. Bayangkan, cepat sekali. Nah, kapan orang bergerak sendiri tanpa perintah pikiran? Ya berarti ayan, epilepsi. Anak muda ngomong sarap. Sebab gini, makanya medan tempur paling luar biasa ada di sini. Nah sayangnya orang hanya ngukur aktivitas, ininya nggak berubah. Oke, pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Boleh nggak burung terbang di atas kepala kita? Ya boleh. Kalau nggak boleh melanggar undang-undang perburungan. Ya kan? Burung terbang di atas kepala kita, go ahead dong, terserah dia, wong kita nggak bisa jangkau. Tapi saya tidak akan izinkan kalau sampai dia hinggap di kepala saya, bikin sarang, buang kotoran, bahkan bertelur dan memelihara anak di kepala saya. Oh kurang ajar, saya hajar pakai tangan. Sebab kan nggak ada yang tangannya lebih pendek dari kepala kan, enggak kan? Jadi kita hajar, nah itu worship itu. Makanya loh ini filosofi, kalau pikiran kotor najis jahat tiba-tiba terbang di atas kepala saya, terserah wong saya tidak memikirkannya. Nah itu pertempuran rohani, spiritual warfare, karena hidup kita bertempur. Tapi kalau najis porno, kemudian perselingkuhan, free sex dan sebagainya sampai hinggap menduduki otak saya, pikiran saya, bikin sarang, buang kotoran dan bertelur. Oh jangan main-main, saya hajar. Saya tidak akan izinkan. Ya dong. Makanya saya beritahu, kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan, nggak punya hikmat. Orang nggak punya hikmat, nggak punya strategi. Orang nggak punya strategi, nggak mungkin menang dalam pertempuran. Orang tidak menang, nggak mungkin hidup dalam kemuliaan. Orang mulia karena menang dalam pertempuran. Kenapa menang? Karena punya strategi. Kenapa punya strategi? Karena punya cara berpikir kuat. Cara berpikir kuat karena punya hikmat. Hikmat membuat orang punya strategi, cara berpikir kuat, menang dalam pertempuran, hidup dalam kemuliaan. Tidak hidup dalam kemuliaan karena tidak menang dalam pertempuran. Why? Karena begini, nggak punya strategi. Sebab gini, pikirannya nggak tajam. Yang bingung-bingunglah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah. Makanya hikmat itu pola hidup. Oke, sebelum saya ke Yakobus 3:16, saya tergoda membaca 1 Korintus 1 ayat 30 dulu. Nah ini hikmat. Coba lihat. Saya agak gemuk ya kayaknya ya. Makanya tahan nafas dari tadi. Nah, ini akibat liburan. Ampun. Memang Bangkok itu luar biasa ya makanannya ya. 5 hari di Bangkok. Aduh makanan itu gawat ya. Begitu digigit langit terbuka, bayangkan. Surga kelihatan. Nah ini dia. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Yesus itu hikmat. Sepikiran dengan Dia, bayangkan. Tatap mata saya anak muda, kita hidup di zaman sekarang. Orang lebih penting punya hikmat daripada sekedar punya duit banyak. Dan sekedar punya kedudukan hebat. Mau duit banyak, kedudukan hebat, kalau tidak punya hikmat, selesai. Saya tiba-tiba ditelepon sekian tahun yang lalu, belum lama, oleh sebuah acara di sebuah stasiun televisi yang menghasilkan beberapa penyanyi seperti Judika lah,
Mike Mohede lah, dan sebagainya. Ya, Judika my friend, sahabat baik saya. Karena tiba-tiba panitianya timnya ngomong gini, Pak Rubin turun gunung lah sebentar. Saya tanya why? Tolonglah anak-anak diajar, finalis nih 20. Ya, oh gitu, alasannya apa? Saya enggak langsung berkata yes. Ya begini alasannya, ada yang juara nih Pak. Cuman karena enggak siap malah hancur. Jadi orang nothing tadinya, nothing. Cuman ngamen-ngamen begitu, tiba-tiba pollingnya naik, memang suaranya bagus, juara, terkenal. Ya kan? Oke. Nah ternyata enggak siap. Makanya saya suka guyonan begini, Semua orang enggak siap miskin, tapi lebih banyak yang tidak siap kaya. Ya kan? Ya ampun, baru kadangkala kaya sebentar sudah berantakan, yaitu kehilangan hikmat. Jadi mereka ngomong, tolonglah Pak anak-anak supaya dipersiapkan, karena ini kan bisa mempengaruhi jadi public figure. Ya mereka nge-tweet kemana-mana, followernya bisa ratusan ribu, kan lumayan Pak. Kalau mereka ngomong soal truth begitu, ya mereka bisa kemudian menggiring orang pada hal-hal yang benar kan. Ya saya suka, makanya saya ketemu beberapa penyanyi yang dekat dengan saya ngomong selalu, kalian mesti jadi berkat, pola hidup kalian mesti benar, sesuai dengan bidang pelayanan yang kalian memang dapatkan. Ya saya ngomong sama Angel Peters, saya ngomong sama beberapa teman yang memang ada di situ, saya ngomong sama Judika dan sebagainya, jadi berkat di sana, nggak sekedar hanya ngejar karir. Nah, waktu kemudian saya ada di situ, ya saya ajar tentang beberapa hal. Nah, saya bersyukur. Ada beberapa orang kemudian bisa menangkap itu. Mereka awal-awalnya nggak tahu kalau saya pendeta, tapi lama-lama curiga juga, ketahuan juga. Cuman saya berkata, ya bukan soal apa yang status saya. Yang penting memang saya tabur ini supaya kalian punya cara sudut pandang, sudut pikiran yang berbeda. Nah saya bersyukur kemudian ada beberapa orang bisa menangkap itu, walaupun nggak gampang itu. Ya. Nah saya kemudian menyadari begini, kembali lagi, makanya itu tadi saya katakan, kalau kita nggak punya hikmat, talenta kita, kedudukan kita, duit kita berantakan, percayalah. Ya. Oh ya. Sebab gini, kalau orang nggak punya pola hidup yang benar, selesai. Nah hikmat itu pola hidup Kristus. Nah saya kembali coba ke tadi Yakobus 3 ayat 16 sampai 17. Coba kita ke sana sebentar. Nah ini hikmat ini. Atau 17 ya. Kalau nggak salah ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Nah ini. Tetapi hikmat yang dari mana? Atas. Nah hikmat itu ada 3. Hikmat dunia, hikmat setan, tapi hikmat dari atas. Hikmat manusia maksudnya, hikmat kegelapan, ya the kingdom of darkness, kerajaan gelap. Tapi ada hikmat, the kingdom of God, kerajaan Allah. Nah ini hikmat yang dari atas. Adalah pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya pendamai. Apalagi? Peramah. Apalagi? Penurut. Apalagi? Penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah semua ini apa sebetulnya? Pola hidup. Ya dong, tidak munafik artinya apa? Melakukan kebenaran. Ya, penuh belas kasihan artinya apa? Selalu bergerak pada hatinya Tuhan. Pendamai, peramah, penurut. Nah ini. Nah sebetulnya sekali lagi hikmat adalah ini dia. Makanya saya katakan nggak usah takut. Kalau hikmat ada pada kita, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat, kita akan menang. Sebab ini pikiran Tuhan ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Hikmat itu salah satu definisinya adalah begini. Kreatif menyatakan kebenaran tanpa berbuat dosa. Nah itu hikmat. Misal. Saya pernah baca sebuah tulisan. Buku itu tulisannya bagus. Judulnya provokatif. Saya suka membaca buku yang kalau judul-judul provokatif begitu, kan kita tergoda membaca. Ya, coba cari buku namanya Crazy Love. Crazy Love, ya cinta yang gila. Ya, itu buku bagus banget. Coba cari buku itu. Yang kuat bahasa Inggrisnya, mending baca bahasa Inggrisnya. Ya, anak saya lagi suruh baca itu. Namanya Crazy Love. Itu buku bagus banget. Tapi ada buku yang saya baca, judulnya adalah Dusta Putih.
Keren kan? Dusta putih. Nah, saya pikir isinya apa ini? Kan yang provokatif begitu menarik itu. Ya. Saya lagi mau nulis buku juga. Nanti judulnya adalah Kekudusan yang Liar. Brutally honest gitu. Ya kan? Ya, kekudusan yang liar, liar tapi kudus. Ya, atau saya lagi pikirkan mau tulis buku ini. Ya, menyesatkan orang ke jalan yang benar daripada membenarkan orang ke jalan yang sesat. Asik juga itu ya. Jadi yang provokatif begitu tuh. Menyesatkan orang ke jalan yang benar daripada membenarkan orang ke jalan yang sesat. Kan penulis mesti provokatif begitu tuh nulisnya ya supaya orang tertarik. Nah, dalam buku Dusta Putih itu cerita tentang para misionaris. Nah, kira-kira tahun 70-an Rumania di bawah Uni Soviet, komunis. Tahun-tahun itu kan masih blok barat, blok timur, komunis. Tembok Berlin masih ada itu pemisah sebelum kemudian runtuh. Tahun-tahun berapa itu runtuh? 80-an kira-kira kalau nggak salah ya. Nah, dalam buku Dusta Putih ada satu hamba Tuhan, saya masih ingat, namanya Richard Wurmbrand. Saya kalau membaca buku selalu ingat, untung saya bersyukur ini bukan saya, ketajaman ini Tuhan taruh di pikiran saya. Oh yes, saya ingat banget. Cuman yang saya berusaha lupakan adalah kalau memberi dalam kehidupan. Ya dong. Saya kalau menerima selalu mengingat, tapi kalau memberi selalu saya lupakan. Nah itu tuh, ya untungnya saya kalau memberi saya cepat lupakan, tapi kalau menerima selalu saya ingat supaya saya selalu bersyukur dalam kehidupan. Tapi waktu memberi saya coba lupakan. Nah, dalam buku Dusta Putih, Richard Wurmbrand itu seorang misionaris. Ibadah di tempat bawah tanah. Karena kalau ketahuan begini, ketangkap tentara. Karena komunis kan. Jadi nggak tahu kenapa, lagi ibadah. Kira-kira ada 100 orang. Mereka lagi itu, Holy Communion. Apa itu? Perjamuan kudus. Nggak tahu kenapa dia melapor. Tiba-tiba tentara masuk. Pakai AK-47 begitu. Uni Soviet punya senjata, laras panjang kan. Jadi waktu mereka lagi bagi roti, lagi mau perjamuan kudus, tiba-tiba kira-kira 20 tentara kepung mereka. Udah itu AK udah disodorkan begitu, sudah ditodongkan, tinggal tembak saja mereka. Ganas kan mereka. Komandannya tanya begini, kalian sedang apa? Marah sama ini. Karena sepertinya mereka lagi kebaktian ini. Kalian sedang apa kan? Richard Wurmbrand tenang saja, tenang. Orang berhikmat tuh nggak reaktif. Orang berhikmat tuh selalu merespon. Ya, orang kalau reaktif itu berarti begini, kurang hikmat itu. Reaktif membuat orang gampang marah, reaktif membuat orang gampang tergesa-gesa. Reaktif nggak respon. Jadi begini, dia tetap tenang, dia responsif. Dia kemudian berkata begini sama komandannya, oh iya, kami lagi ngumpul. Apa yang kalian lakukan? Begini, kami ini lagi bagi warisan karena kakak sulung kami mati. Coba, loh, itu kan perjamuan kudus kan tubuh dan darah Yesus kan warisan kan, lagi dibagi warisannya karena kakak sulung kami mati. Kakak sulung kan Yesus. Kan Yesus tuh yang sulung di antara semua saudara kan. Jadi begini, kami ini lagi bagi warisan karena kakak sulung kami mati. Bayangkan. Begitu tentara mendengar, oh kakak kalian mati ya. Tiba-tiba seperti dijamah begitu ngomong ini, maafkan kami mengganggu kekusukan kalian. Ternyata kakak kalian mati ya, maafkan kami. Begitu mereka keluar semua, langsung doa berkat amin, selesai semua pergi. Saya membaca begitu, saya berkata begini, nah itu dia, itu yang namanya hikmat. Kreatif menyatakan kebenaran, tapi tidak berbuat dosa. Kan gak berbuat dosa, wong memang bagi warisan karena kakak sulung mati. Bukan kemudian Richard takut mati, enggak. Sebab ini, dia bertanggung jawab sama jemaat yang ada. Kalau dia ngomong begini, kami memang lagi kebaktian. Ya nanti semua ketembak. Kalau dia enggak takut mati. Saya begitu membaca, saya berkata begini, wow. Itu ketajaman pikiran Allah. Makanya hari ini saya hanya berkata begini, hikmat tidak datang karena orang sekolah formal. Pernah ketemu orang, ya sekolah di luar atau sekolah di Indonesia, S2, S3 atau S apalah terserah. Tapi kemudian kelakuan berantakan, itu karena enggak punya hikmat. Nah saya beritahu, takut akan Tuhan itu kunci hikmat. Yang kedua, kenapa
Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Fear of God kita harus sungguh-sungguh miliki. Sebab begini, coba Mazmur 25 ayat yang ke-12 dan 13. Coba kita lihat. Orang kalau takut akan Tuhan, yang kedua akan mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Yang mau dituntun Tuhan katakan amin. Saya mau banget dituntun Tuhan. Oh iya, saya mau banget. Ya, saya tiap hari doa saya cuma satu. Tuhan, hidup saya bukan cerita saya lagi, tapi ceritamu yang terjadi dalam hidup saya. Not my story, but your story be done. Bahwa hidup saya ini, saya belajar banget, gak gampang memang. Hidup saya bukan cerita saya lagi, tapi biar ceritamu yang terjadi dalam hidup saya. Saya punya adik ipar, sekarang ada di Sungai Musi. Nah, saya tidak bisa jelaskan apa yang dia lakukan. Ya, tapi dia misionaris. Dia ada di kapal. Secara detail saya tidak bisa jelaskan. Tapi tahu yang terjadi, ribuan orang disentuh lewat pelayanannya dia. Ya, saya belum pernah pergi ke negara-negara yang dia pergi. Dan kayaknya, saya nggak tahu apakah saya bisa pergi ke negara-negara itu. Sebab dia pernah stay di Tibet selama hampir 4 bulan. Pengen juga ke Tibet, karena Tibet katanya view-nya bagus banget. Ada yang pernah ke Tibet gak? Belum ya? Adik ipar saya tinggal di Tibet 4 bulan kira-kira sebagai misionaris. Yang paling gawat lagi, dia pernah tinggal di North Korea. Bukan South Korea, North Korea. Korea Utara, coba bayangkan. Ya, asik juga sih. Tapi itu saya beritahu, butuh iman untuk tinggal di Korea Utara, percayalah. Ya, semua orang seneng ke Korea Selatan, ya kan, di permak-permak jadi K-pop sedikit lah ya. Ya, pulang-pulang jadi lain ya. Yang ganteng lebih cantik biasanya kan, atau apa saya nggak tahu ya. Ya, K-pop gitulah, Korea begitu. Saya kadang ketawa lihat orang Indonesia ya. Ya, tiba-tiba ada beberapa teman saya yang sudah ke Korean begitu tuh ya. Ya. Nah, adik ipar saya pernah tinggal di North Korea dan pernah ketangkap tentara, tapi karena atas anugerah Tuhan dilepaskan karena dia bagi Alkitab. Nah, saya enggak ceritakan itu untuk menjadi sebuah kebanggaan, enggak. Tapi yang saya kagum 10 tahun jadi misionaris. Dan yang hebat begini, tanpa gaji tiap bulan. Apakah kemudian Tuhan meninggalkan dia? Enggak. Jangan-jangan dia orang bodoh kali, Pastor Rubin. No. Gelar Australia dia dapatkan 2. IP-nya 3,8. Jagoan strategi untuk kemudian running bisnis. Karena memang spesialisnya dia di situ. Sampai di board internasional dari kelompoknya ini, dia sangat dihargai. Dan hampir orang seluruh dunia minta dia untuk tinggal. Mereka berkata, come on, please join with us. Di mana begitu. Tapi yang hebat begini, dia tidak mau di-drive oleh manusia. Oh ya, kalau secara manusia dia bisa ke negara-negara yang enak. Ya, bahkan yang terakhir dia ngomong begini sama saya, kemungkinan saya akan ke perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Wow, saya berkata, wow. Ya, saya beritahu buat kalian, kalau mau dengar Tuhan, suara Tuhan jelas, pergilah ke perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Saudara akan dengar suara Tuhan secara jelas. Tapi yang luar biasa, bayangkan, saya suka guyon sama dia, saya sebut dia women with one bag. Gadis dengan 1 tas saja. Sebab hartanya dia cuma 1 tas. Jadi kemana-mana ringan. Coba. Wow, dia cuma punya 1 tas saja pakaiannya dia. Women with one bag. Hartanya dia cuma 1 tas. Makanya cepat kan ringan kan. Kalau tasnya terlalu banyak kan ribet kan kemana-mana ya. Wow, kadangkala ada orang mau cari baju saja disesuaikan dengan apa, tasnya, dengan sepatunya. Coba bayangkan, kita kadangkala cari baju saja sampai tiba-tiba kalau cari baju, Tuhan datang. Waduh, masih cari baju kita. Enggak, ringan banget, bayangkan, ringan. Saya ingatkan ya, nanti kalau pengangkatan, yang ringan-ringan itu memang cepat diangkat. Sebab ringan kan,
Begitu sangkakala bunyi, itu cepat terangkat. Nah yang berat-berat susah memang terangkat. Saya enggak ngomong soal fisik loh, sebab itu nanti jadi rasis kan. Enggak lah, enggak mesti begini. Yang ringan. Nah kalau yang berat-berat terangkatnya susah. Malaikat sudah dorong-dorong, tetap turun. Dorong-dorong, tetap turun. Karena enggak ringan. Nah satu kali mama mertua ngomong gini sama saya, Rubin kasih tahu adikmu. Itu jangan bahaya-bahaya begitulah. Nah saya kasih tahu sebagai menantu yang baik. Saya mama ngomong begini loh. Jawabannya ya lebih tajam daripada pertanyaannya. Sebab dia menjawab begini, ya kan? Dia menjawab begini, kasih tahu mama lah, anak perempuan banyak, hilang satu nggak apa-apa lah. Nah untuk jawabannya, saya tidak berani kasih tahu mertua saya. Sebab saya nanti dianggap mantu kurang ajar dalam kehidupan. Jadi saya berkata begini, Mam, oke kok dia. Yang saya kagum lagi, 3 olimpiade, dia jadi host. Sydney, Beijing, dan terakhir di London. Di Rio de Janeiro, Brasil, dia tidak terlibat. Setiap kali dia pergi ke negara manapun, gak ada gaji. Cari apartemen sendiri, makan hidup sendiri. Gak ada gaji tiap bulan. Tapi rekeningnya kekurangan. Dia ngomong gini sama saya. Hidup saya bukan cerita saya lagi. Not my story. But Jesus story be done. Nah, saya beritahu, orang kalau takut akan Tuhan, pasti dituntun Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya beritahu ya, ingat, hidup ini pilihan. Tapi pilihan punya resiko. Ya, saya beritahu, kita memilih jodoh, kita memilih pekerjaan, kita memilih apapun, ada resiko loh kalau salah pilihan. Yang muda-muda saya beritahu ya, ini saya menggeliti kalian. Untuk masuk surga atau masuk neraka, lakukan pilihan ini, pilih Yesus atau tolak Yesus. Saya ulangi, untuk masuk surga atau masuk neraka, lakukan pilihan ini, pilih Yesus atau tolak Yesus. Pilih Yesus di kerajaannya, tolak Yesus ya di luar kerajaannya. Tapi di bumi ini untuk dekat dengan surga atau dekat dengan neraka, lakukan pilihan ini, menikahlah. Sebab ini, salah menikah dekat dengan neraka. Yang gak enak begini, belum ke neraka, sudah latihan di neraka. Karena salah pilihan. Oh serius. Saya tularkan ini ke kalian, saya married di usia 30 tahun, bukan gak laku. Masa ganteng begini gak laku? Ketawanya melecehkan saya. Tapi betul, saya belajar supaya sekalian tidak salah langkah. Oh ya, saya pernah ditolak calon mertua. Gara-gara saya pester. Sampai dia berkata begini, anak saya mau dikasih makan apa? Dalam hati saya ngomong begini, ya nasi lah. Masa batu kan gak mungkin lah, ya kan? Tapi kemudian begini, saya ngotot karena saya berpikir begini, ini pilihan saya. Ternyata enggak. Saya wasting time, bayangkan. Saya buang waktu hampir 6 tahun. Gara-gara salah. No. Wih. Sampai akhirnya saya putuskan begini, saya ngomong, Tuhan terserah Tuhan. Tahu nggak? Saya punya istri saya cantik. Namanya Lily Ong. Oh yes, itu hadiah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup saya. Dan saya bisa begini. Karena saya didampingi oleh dia. Oh iya, kalau enggak, dia pagar kuat dalam hidup saya. Oh yes. Coba, kita nikah waktu Indonesia after riot. Itu dolar hampir 18.000, bayangkan. Ya, padahal kita sudah sesat semua. Ya kan? Sampai kita ngomong begini, gimana ini? Kan gak mungkin nikah bayar pakai daun kan? Apalagi pakai cinta kan? Ngomong begini sama pemilik gedungnya, aku cinta kamu. Ya gak mungkin lah. Tetap dia minta uang lagi.
Nah, yang terjadi Tuhan beresin semua. Nah, saya beritahu buat kita begini. Saya baru tahu 2 tahun setelah kita married, perbedaan biasa. Tapi kalau dari Tuhan lain, bukan menghancurkan, makin mempertajam. Makanya isu kita bukan isu yang murahan. Isu kok kamu melirik wanita misalnya. Kok kamu, kadang-kala saya kasihan ya, ada orang yang bertengkarnya nggak elit. Hanya soal fisik, hanya soal, bayangkan. Saya dengar ada orang, dua-duanya kaya, baru setengah tahun married, minta cerai. Itu suaminya kalau marah, lempar dia pakai duit. Ini, coba. Saya ngomong sama teman saya, kalau kamu di dekat dia, boleh juga itu, ambil saja setelah itu kan. Nah. Saya baru tahu 2 tahun setelah kita married. Istri saya satu malam ngomong begini, kamu tahu enggak? Enggak. Memang belum tahu, masa saya sok tahu kan. Makanya saya beritahu, saya suka guyonan sama dia. Dia ngomong begini, 3 tahun sebelum kita married, saya sudah bermimpi bahwa suamiku itu kamu. Karena Tuhan kasih mimpi buat dia. Makanya ya terserah kalian ngomong profetik sekali Kak Rubin, terserah. Tapi memang Tuhan menuntut, makanya tadi saya katakan, kalau kita mau masuk surga atau neraka, lakukan satu pilihan, tolak Yesus atau terima Yesus. Tapi kalau kalian mau dekat dengan surga atau dekat dengan neraka di bumi ini, lakukan pilihan ini, married. Kalau salah dalam hidup, makanya hidup ini sebuah perjalanan, hidup ini pilihan. Kalian bisa memilih apa saja, tapi mintalah dituntun Tuhan. Nah, nanti saya akan beritahu, orang itu kalau takut akan Tuhan, bayangkan siapa yang takut akan Tuhan. Tuhan itu akan menuntun jalan yang dipilihnya. Jalan itu kehidupan. Ya, the way is talking about life. Jalan itu bicara kehidupan. Kita kan hidup 24 jam. Makanya kita nggak terkotak hanya di kebaktian kehidupan. Pilihan selalu punya resiko. Apa yang kita pilih itu punya resiko. Makanya saya nggak mau main-main. Coba, Lot memilih yang salah. Karena melihat secara manusia, lembah Yordan hijau. Ternyata itu Sodom dan Gomora. Saya beritahu buat kita semua. Akibat salah pilihan, yang hebat begini. Tidak hanya dia tinggal di Sodom, tapi yang ngeri apa? Sodom tinggal di dalam dia. Tahu nggak? Kata incest, di mana orang tua berhubungan seks dengan anak, itu terjadi spiritnya di keluarga Lot. Salah pilihan. Makanya saya teach anak muda untuk benar-benar dalam hidup ini takut akan Tuhan. Sorry, ini bukan soal keplok-keplok kenceng di gereja, ini bukan soal lompat-lompat nyanyi, ini soal kehidupan. Oke, tiba-tiba hikmat ini muncul. Rencana Tuhan pada kita tidak pernah gagal. Rencana Tuhan pada kita tidak pernah gagal. Tapi kita bisa gagalkan rencana Tuhan karena salah pilihan. Saya ulangi, rencana Tuhan pada kita di pihak Tuhan gak pernah gagal. Tapi orang gagalkan rencana Tuhan karena salah pilihan. Makanya saya pastikan, saya tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya mau dituntun Tuhan. Oke, Yesaya 58 ayat 11. Saya nggak akan lama lagi selesai. Setelah ini kita berdoa. Sorry ya kalau saya teriak-teriak nggak marah. Cuman nggak tahu ada kegemesan kudus yang muncul di hati saya nggak tahu. Apa itu kegemesan kudus itu saya nggak tahu ya. Nggak, seringkali saya kalau lagi khotbah begitu tuh. Ada sebuah kejengkelan ilahi. Keren banget ya. Ada sebuah kegemesan itu apa? Gemes gitu ya. Ada sebuah dorongan, yaitu kick inside. Ya, waduh, keren banget ya, kick inside. Ada tendangan dari dalam, keren kan? Ya kalau kick Andy boleh lah, kick inside ini ya. Nah ini dia. Wow. Tuhan akan menuntun engkau continually
Senantiasa. Katakan senantiasa. Senantiasa itu seperti apa? Yuk, senantiasa seperti apa? Seperti bernafas. Kan senantiasa, seperti bernafas. Kita itu kan bernafas, semua kita. Sementara kita duduk, berjalan, kita bernafas. Bahkan kita tidak perlu berpikir untuk bernafas, waktu kita bernafas. Karena sudah senantiasa. Nah, itu tuh. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah apa? Mengecewakan. Jadi percayalah, Tuhan senantiasa mau menuntun kita. Pertanyaan saya, mau nggak dituntun Tuhan? Yang mau katakan amin. Saya yakin, Pastor Rubin, berarti kalau dituntun Tuhan, nggak ada persoalan dong. Oh, tetap ada. Tapi lain kualitasnya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, hati-hati buat pilihan dalam kehidupan. Takut akan Tuhan, membuat Tuhan menuntun kita. Tapi enggak hanya itu, waktu Anda sudah habis. Ya, satu ayat lagi ya. Ayat yang ke-13 dari Mazmur 25. Udah kita selesai. Karena waktu Anda sudah habis. Enggak apa-apa, karena memang sudah harus habis. Nah ini dia. Haha. Ini masih nyambung ayat 12. Siapakah yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oke, gak usah takut. Yang jomblo, dari spirit yang saya dapatkan, memang banyak yang jomblo di sini. Gak apa-apa. Ada yang lagi berat, ada yang lagi confused, ada yang lagi nabrak-nabrak tembok. Ya kan, saya nggak tahu. Nah. Udah dari wajahnya nggak perlu karunia profetik untuk melihat itu. Ada yang lagi bingung, ya ada yang lagi khawatir, ada yang lagi bertanya, Pastor Rubin ke depan gimana? Nggak gampang. Ke depan nggak gampang percayalah. Jangan ada yang berkata ke depan gampang, nggak gampang. Waktu Tuhan nggak akan lama lagi. Ya, saya sudah seringkali katakan kemenangan Donald Trump itu bukan kebetulan. Before election saya ada di Amerika, saya sudah ngomong sama para pastor, Trump bakalan menang. Nggak mungkin Pak, Hillary surveinya hebat. Enggak, Trump menang. Dan salah satu kebijakannya dia ke depan akan bikin panas semua kawasan. Dan memang ini waktu Tuhan nggak lama lagi. Saya sudah ngomong sama jemaat, kalau bisa tahun inilah kita jalan ke tanah perjanjian. Sebab sepertinya nggak lama lagi akan ditutup buat para wisatawan. Dan ada hal aneh yang akan banyak terjadi di depan ini. Bersiaplah. Tapi sekali lagi nggak usah takut. Tuntunan Tuhan akan membuat kita untuk tetap terarah pada apa yang Dia mau. Saya tidak bisa jelaskan secara detail di sini, tapi kita ada di pertempuran yang tidak gampang. Nggak usah khawatir, Tuhan mau menuntun kita. Dan nggak hanya Dia tuntun, takut akan Tuhan akan membuat ini. Yuk baca sama-sama 2-3. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan anak cucunya. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah mari, punyai kesadaran baru, yaitu takut akan Tuhan. 24 jam Tuhan ada dalam hidup kita. God bless you all anak muda, Tuhan memberkati kalian semua. Amin.